Dalam kunjungannya ke Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura, Jumat 31 April 2021, anggota DPR Papua, Yoras Alphonse Nusi, menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kampung Yoboi. Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah agar dana otsus masuk ke rekening masing-masing masyarakat, sebab selama ini manfaat dan otsusnya sampai Hormat. Itu kita hadir dalam rangka Hardiknas. Tadi sepakat dengan yang tadi Bapak bilang bahwa dana otsus harus dipisahkan dengan APBD. Karena kita bicara perdasi dengan perdasus di Papua pun juga tidak ada yang maksimal karena intervensi dari Jakarta pun juga. Tong bicara contoh saja Perda Sagu. Tong di kabupaten di provinsi Papua bicara tentang perlindungan hutan sagu apapun tetap intervensi kepentingan dari Jakarta untuk pembangunan nasional, contohnya saja PON tetap jalan. Perda tong pinggirkan. Kita bicara tentang bagaimana ada regulasi yang tepat. Itu undang-undang otonomi khusus. Sehingga pihak Senayan itu agendakan revisi otsus ini ada 2 pasal. Tadi saya sampaikan di MRP, saya bilang 2 pasal ini kita perlu ada tambahan pasal yang menurut kita itu dapat menolong kita. Kita tidak melakukan sesuatu yang nanti kita sesama anak Papua ini berdebat kusir saya, tapi kebijakan negara itu akan tetap jalan terus. Olehnya itu ketika kita mau lakukan sesuatu kita bisa peta apa yang terjadi di Senayan ini dikuasai oleh seluruh partai politik nasional yang punya kepentingan juga di Papua. Sehingga kita harus menyepakati beberapa hal yang cukup strategis. Dari 2 pasal ini kita bisa ada tambahan pasal, yaitu yang namanya pasal kewenangan daerah, kewenangan otsus. Itu kita harus sampaikan dengan memperhitungkan apa yang menjadi target kita supaya revisi otsus ini akan memberikan sesuatu yang berarti bagi kepentingan kita di tanah Papua. Nah, itu yang tadi kami coba sampaikan mengawali pertemuan tadi. Mudah-mudahan kita punya penyamaan persepsi ini bisa baik. Tadi saya sampaikan kita dengan masukan ada tadi ini kita akan catat sebagai bahan yang baik untuk kita diskusikan dan melakukan tindakan lewat mekanisme dewan yang ada untuk kita perjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Yang paling penting itu adalah bagaimana ada kewenangan dalam undang-undang otsus sehingga ketika ada penerimaan ASN itu bisa dieksekusi di daerah ini oleh kepala daerah. Karena kita di Papua punya NIP 64, itu NIP daerah yang pernah ada. Kenapa sekarang otsus ada kita tidak bisa eksekusi NIP daerah? Bupati dengan gubernur punya kewenangan bisa mengangkat pegawai negeri karena dibayar oleh APBD. Nah, ini butuhkan komunikasi yang baik. Kemarin saya sudah sampaikan secara resmi terbuka bahwa pegawai honorer hari ini harus dipisahkan K2 dengan honorer umum. Supaya kita harus eksekusi K2 juga selesai karena ada dibekali oleh PP 56. Nah, itu yang kami ada coba konsentrasikan untuk menyelesaikan persoalan Papua itu satu demi satu. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Jadi aspirasi yang tadi ada disampaikan kita akan catat dengan baik. Ini menjadi bahan kita. Karena kita baru lantik, kita coba untuk dalam waktu singkat ini mau turun ke daerah agak sulit. Makanya bertepatan dengan rumah baca ini, terima kasih sekali karena ditanggapi baik oleh Ondofolo, aparat kampung, bapak kepala suku, untuk bisa kita lakukan diskusi seperti siang hari ini.
ini sebuah berkat anugerah yang Tuhan berikan. Mudah-mudahan dari Kampung Yoboy ini bisa menjadi catatan penting dan aspirasi ini bisa menjadi sebuah aspirasi yang bisa mewakili banyak kabupaten di tanah Papua. Otsus jilid pertama tidak menyentuh rakyat. Otsus jilid kedua uangnya dibagi sama rakyat supaya menyentuh rakyat. Lihat rumah-rumah sekarang, lihat saja di Kampung Yoboy saja. Mana aja? Kumuh sekali. Karena uangnya tidak menyentuh rakyat. Bermiliar-miliar, bertriliun keluar itu. Mananya? Buktinya mana? Tidak menyentuh rakyat. Itu kenyataan yang saya lihat. Ya? Sekolah, rumah sakit. Katanya bayar waktu juga mau. Sekolah juga. Ya mau masuk sekolah juga bayar. Daftar di mana bayar juga. Pemerintah Itu waktu tim 100 pergi ke sana ke Jakarta itu tawarkan M, pemerintah di sana tawarkan O. ya. Jadi O ini milik masyarakat, bukan pemerintah. Usahakan supaya otonomi khusus ini masyarakat juga dapat merasakan. Jangan hanya asal-asal saja bawa kemari ke sana kemari. Tapi harus betul-betul laksanakan. Dengan diskusi yang tadi kita tangkap dari suara masyarakat adat, pimpinan adat yang ada di Kampung Yoboy ini, bahwa perlunya ada perhatian terkait dengan pemekaran kampung yang harusnya segera dilaksanakan oleh karena kebutuhan proses pelayanan yang harus segera dilakukan lewat proses pemekaran kampung, sehingga mereka secara otonom memampukan diri mereka untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kami juga tangkap aspirasi masyarakat ini terkait dengan kehadiran revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ini. Ada harapan besar untuk revisi ini akan dapat memberikan kehidupan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Papua secara keseluruhan, tapi disuarakan dari Kampung Yoboy terkait dengan dana otsus yang harus dipisahkan dari APBD, tetapi juga bagaimana proses pelayanan pemerintahan ini harus lebih baik dari hari kemarin, sehingga apa yang menjadi harapan rakyat memang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah yang ada saat ini, tetapi harapan rakyat itu jauh lebih baik dengan bagaimana kita melihat situasional kampung ini, bagaimana rumah-rumah perkampungan ini diperbaiki, jembatan fasilitas penghubung antara rumah dengan rumah ini perlu diperbaiki, sehingga fasilitas umum menjadi aspirasi mereka dan mereka sampaikan, kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR. Dan sesuai mekanisme yang ada kami akan sampaikan kepada eksekutif. Selanjutnya mereka juga menyampaikan bahwa kampung ini ada diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan ikan, dan harapan-harapan mereka, pemberdayaan mereka secara keseluruhan terkait dengan keramba kami akan sampaikan kepada komisi yang bersangkutan untuk dapat memperjuangkan aspirasi mereka ini, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap harapan mereka untuk ada keramba yang baik. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan, tetapi juga kita akan memberikan spirit kepada pemuda yang ada di kampung ini, bahwa pemuda ini perlu diberikan motivasi dengan alat olahraga, bola voli, dan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membina bakat anak-anak muda di kampung ini untuk lebih baik. Karena Kabupaten Jayapura pernah mempunyai sejarah bahwa dia menciptakan atlet bola voli terbaik Papua dan Indonesia, dan itu pernah terukir dalam sejarah bangsa ini, dan kita tidak akan melupakan sejarah itu, dan itu harus kita bina kembali generasi muda kita. Juga kita telah memberikan sedikit bantuan spontanitas kepada guru-guru, dan apa yang mereka harapkan lewat rumah baca yang kami lihat adalah bagaimana ada sebuah gedung rumah baca terpisah dari rumah tinggal. Ini yang kita clear bahwa ini aspirasi murni yang kami lihat dan kami tangkap ketika kami hadir di Kampung Yoboy. Semoga kehadiran dan acara hari ini dapat memberikan sentuhan kasih yang dilakukan oleh setiap kita yang ingin datang untuk melihat apa yang terjadi di Kampung Yoboy.
Dari Yoboy ini kami ingin sampaikan menyapa keseluruhan masyarakat dan setiap pejabat siapa saja yang peduli, mari kita bersama-sama melihat apa yang tentang terjadi di Yoboy, yaitu rumah baca untuk anak negeri Tanah Papua.